Oke, Assalamualaikum Pak Murkam. Waalaikumsalam. Oke, saya dari grup media Mataraman, Kabupaten Trenggalek, yang pada kesempatan pagi hari ini ingin silaturahim dengan Pak Murkam selaku pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ada beberapa hal yang ingin kita konfirmasi, kita ngobrol bareng dalam santai mendekati pemilu serentak tahun 2024. Mungkin Pak Murkam bisa dulu untuk memberikan closing statement awal terkait jabatan Pak Murkam dalam PKB dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak Jiat. Jadi atas apa ini ya kunjungannya. Jadi alhamdulillah ini juga dalam kondisi sehat. Dan saya sampai hari ini kebetulan menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Trenggalek sejak dua pemilu, jadi dua pemilu 2014, pemilu 2019 dan sampai hari ini masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu atau yang sering disebut dengan LPP. Gini Pak Murkam, ngomong-ngomong ini kan kelihatannya sudah mulai gas para pemeran politik sudah mulai ditancapkan, persiapan sudah mulai dilakukan. Kemudian saat sekarang ini bukan isu sih, wacana yang berkembang itu ada semacam pemekaran dapil atau pemecahan dapil. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih tanggapan terhadap wacana tentang pemekaran dapil tersebut dari yang dilakukan, yang direncanakan oleh KPU, kemudian dari pihak PKB sendiri tanggapannya seperti apa itu? Pertama-tama begini Mas, jadi setiap 5 tahunan, periodik 5 tahunan pemilu itu hal-hal terkait juga dengan usulan pemecahan atau pemekaran dapil itu memang suatu hal yang rutin. Namun demikian, nah ini kan yang terakhir nanti endingnya menjadi keputusan yang mempunyai wewenang memutuskan itu sebenarnya kan KPU RI. Kabupaten itu hanya mempunyai tugas atau wewenang mengusulkan atau merencanakan itu sebelum ke DPR RI, KPU RI, tentu juga di KPU provinsi. Ya, hal-hal terkait juga dengan perencanaan pemekaran atau bahkan pemecahan dapil itu tentu sebagaimana amanat undang-undang. Nah, itu juga terkait juga dengan PKPU itu sendiri kan juga ada syarat-syarat tertentu. Salah satu hal yang mendasar itu adalah terkait berapa jumlah kursi yang ada di kabupaten itu sendiri. Katakanlah di Trenggalek ini jumlah penduduknya kan 746 sekian ratus. Ini sesuai dengan ketentuan PKPU. Ini berarti kursinya ini kan karena jumlah penduduknya belum mencapai 1000. Nah, artinya ini juga berarti jumlah kursinya adalah kan 45. Ini. Nah, dari dua hal ini di Trenggalek ini kalau menurut kajian kami, meskipun KPU itu merancangkan, mengusulkan terkait juga perubahan atau pemekaran atau pemecahan apa namanya, ini syarat dua kursi ini kan juga tetap. Nah, artinya kan juga tidak ada penambahan kursi karena jumlah penduduk dari pemilu 2019 ke pemilu 2024 ini juga relatif sama. Nah, artinya apa? Ini ya sah-sah saja mengusulkan, ya silahkan saja. Namun demikian, menurut hemat kami selaku Lembaga Pemenangan Pemilu PKB ini juga telah mengkaji dari berbagai legal formal yang dipakai oleh KPU ini sebenarnya ya menurut kami juga belum bisa terpenuhi syarat itu karena juga tidak ada. Satu hal lagi juga misalkan pemecahan wilayah dan sebagainya maju itu juga tidak ada pemekaran kecamatan. Artinya mengacu dari 3 persyaratan utama, jumlah kursi belum bertambah, jumlah penduduk masih di bawah 1 juta, tidak ada pemekaran wilayah. Menurut PKB sendiri pemecahan dapil ataupun pemekaran dapil yang ada di Kabupaten Trenggalek artinya belum layak untuk dilakukan. Ya, menurut kami belum layak karena syarat itu juga belum terpenuhi. Nah, menurut kami ya ini juga
tidak kami saja. Waktu uji publik itu menurut Kang Repto yang kebetulan juga mantan ketua KPU Trenggalek sekian periode, seingat saya begitu ada pemilu reformasi tahun 99, Kang Repto itu kan sudah KPU sampai kemarin karena dibatasi oleh periodisasi. Kemarin di uji publik juga mengatakan usulan KPU itu sebenarnya juga hanya rutinitas saja, karena dasar hukum ini juga tidak akan terpenuhi. Lagi-lagi di huruf yang ke-7 ini kan ada kesinambungan. Nah, ini juga artinya apa ya, karena syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi, jumlah penduduk yang mengikat jumlah kursi, juga ada pemekaran wilayah juga tidak ada, ditambah juga di terakhir adalah kesinambungan, artinya karena kesinambungan dengan dapil-dapil yang sebelumnya. Artinya bagi PKB itu juga ya tetap lebih idealis dan realistis itu menggunakan dapil yang lama, 4 dapil sebagaimana yang telah digunakan mulai tahun beberapa pemilu yang terakhir ini. Terus apakah menurut pandangan panjenengan selaku pihak PKB dengan adanya pemecahan dapil ini bila terjadi ini akan berisiko mengurangi jumlah kursi di Kabupaten Trenggalek, mengingat PKB kan menjadi partai pemenang di kabupaten? Itu bagaimana? Kalau dilihat dari kemungkinan pemecahan dapil sebagaimana yang diusulkan KPU, ya kemarin KPU itu kan mengusulkan 3 usulan. Yang pertama 4 dapil tetap, yang kedua 5 dapil, yang ketiga adalah 6 dapil. Ya dari 4 dapil, 5 dapil, 6 dapil itu sebenarnya juga sifatnya plus minus. Kalau kita memakai perhitungan senlek 4 dapil ini kan sudah jelas, karena kan itu dasarnya itu kan pemilu 2019, ini tetap kursi seperti itu. Kalau kita berhitung itu kepada seandainya ini menjadi 5 dapil, nah ini juga plus minus juga. Artinya apa? Ini menjadikan PKB itu sedikit bergeser. Nah, sehingga ada sedikit kekurangan sehingga tidak menguntungkan. Nah, yang ketiga 6 dapil. 6 dapil ini bisa dikatakan itu juga tetap juga. Artinya itu juga tidak sampai mengarah kepada kekalahan sesuai dengan perhitung-hitungan. Artinya ya tetap kursi kita hitung tetap 11 dan sebagainya. Itu kalau kita menganalisa dengan hitung-hitungan senlek dengan dasar perolehan pemilu 2019. Nah, namun demikian PKB itu tidak hanya sekedar menghitung atas dasar senlek pemilu 2019 itu yang kita pertimbangkan. Penolakan atau ketidaksepakatan terhadap perubahan dapil itu. Yang pertama itu adalah suatu perubahan, perubahan mindset, perubahan kultur dan perubahan pola komunikasi sebagaimana yang sekian pemilu itu sudah terbangun menjadi 4 dapil. Sehingga dengan perubahan dapil ini kita kesinambungan ya, kita katakanlah kita PKB ini sekarang kan mempunyai 11 kursi. Tentu 11 kursi itu bagi beliau-beliau yang sekarang menjabat itu tentu nanti akan mencalonkan lagi. Nah, ini tentu perhitungannya itu kan ada bagian yang hilang. Nah, satu sisi juga ada bagian yang tambah itu kan penyesuaian. Satu sisi katakanlah dapil 1 ya, dapil 1 itu kalau Trenggalek hitungan ikut ke Tugu. Nah, itu artinya yang kemarin itu yang kebetulan Trenggalek itu dengan Pogalan dengan Durenan. Nah, itu kan ada yang hilang. Nah, sementara calonnya itu domisili di Trenggalek, sementara ikutnya Bendungan Tugu, ini suatu kan hal yang baru bagi Tugunya. Sementara basisnya kemarin itu di Pogalan Duren dan kehilangan. Nah, ini yang salah satu penyesuaian dan itu juga tidak mudah artinya untuk menyesuaikan itu komunikasinya itu juga jauh. Sudah lama komunikasi dengan konstituen dan sebagainya. Itu belum urusan program. Nah, programnya itu kan kesinambungan juga. Jadi artinya yang ini kemarin programnya tidak bisa tercapai. Kenapa? Sekarang saya kan sudah berganti dapil. Nah, sementara yang baru ini sifatnya masih angan-angan baru. Nah, ini kami kan masih akan. Nah, itu artinya kan menjadi konstituen sebenarnya malah dirugikan juga. Karena anggota dewan ataupun calon-calon itu juga sedikit
termangu-mangu artinya keraguan. Nah, ini kalau saya ini sana program saya nanti juga yang menikmati adalah bukan saya. Satu sisi yang masyarakat yang baru itu juga masih akan belum memberi kontribusi kepada anggota dewan atas suara. Nah, salah satu yang secara politik bagi anggota-anggota itu seperti itu. Nah, yang kedua itu bagi calon-calon kebiasaan, orang yang calon baru tapi yang sudah membangun komunikasi. Ini katakanlah ya, kalau di Dapil 2 itu Watulimo, Kampak, Gandusari. Ini selama ini kan sudah terbangun, siapapun tokohnya, partai apapun, ini di 3 kecamatan itu kan sudah sangat intens. Begitu salah satu kecamatan itu akhirnya petat, ini kan juga waduh sudah saya bina. Nah, akhirnya kehilangan juga. Kita mendapat baru. Lah baru ini juga energi baru. Ini salah satu itu juga menjadi ongkos politik yang mengakibatkan juga tidak efektif juga. Salah satu penolakan bagi PKB selain juga syarat rukun, jumlah penduduk, kursi dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah kesinambungan, adalah hal-hal yang bersifat kebiasaan politik yang sudah terbina itu. Artinya program ataupun langkah-langkah PKB selama kurun waktu ini dalam mengelola masing-masing dapil dari dari masing-masing calon yang ingin berangkat dari kursi itu, jika nanti terjadi sebuah perubahan dapil, artinya itu akan menjadi sebuah sia-sia. Sebenarnya kalau secara partai tidak. Artinya kalau partai ini kan berjuang untuk merekrut suara kemenangan itu di semua dapil. Tentu juga menjadi wilayah-wilayah berada di dalam dapil itu baik kecamatan atau desa. Ini kita bicara partai. Dan saya juga bicara lembaga pemenangan pemilu. Namun demikian endingnya yang namanya pemilu itu nanti kan yang bergerak secara mutlak. Ini kan caleg. Iya. Nah, caleg. Jadi kadang kan pola pikir caleg dengan pola pikir partai itu kadang kan juga lain. Partai berpikirnya itu ke sana. Tapi calegnya berpikir, waduh ini kering. Ya akhirnya kan juga. Jadi di sinilah. Jadi artinya kalau partai itu artinya semua kita sasar demi kemenangan itu. Tapi kan juga ada sedikit barangkali resistensi adalah yang di caleg-caleg dengan perubahan dapil itu. Terus gini Pak Murgam, artinya jenengan kan juga di bagian pemenangan pemilu. Ini mungkin sudah masuk pada Januari 2023. Kalau hitung-hitungan secara otomatis waktu itu kan hanya tinggal ibaratnya bisa dihitung dengan jari. Mungkin langkah ataupun yang sudah dilakukan ataupun rencana seperti apa agar nanti di pemilu serentak 2024 itu agar tetap menjadi partai pemenang. Ya, ini sebenarnya langkah-langkah itu tidak serta-merta sekarang saja. Jadi setelah pemilu kemarin PKB itu mendapatkan suatu kemenangan dengan 11 kursi dengan suara 98 sekian, ini kita menjadi suatu awal perjuangan bagi PKB Trenggalek itu sendiri, sehingga menjadi motivasi sehingga pemilu ke depan saat itu ya, tahun 2019 atau 20, pemilu ke depan tahun 2024 ini kita juga harus lebih menang lagi dengan target kursi yang telah kita sepakati di internal partai, juga kesepakati dengan DPW bukan dengan DPP. Tentu kami baik di partai atau di lembaga pemenangan pemilu itu sendiri sudah menyusun langkah-langkah. Dan saat hari ini kebetulan ini kan secara internal ini kan pada tataran penjaringan ataupun pendaftaran caleg ini di internal. Ini untuk tahap pertama, ini sebenarnya kan sudah pada tahap kita tahap pertama pendaftaran caleg. Setelah itu kita evaluasi, baru nanti seandainya nanti masih kita perlukan untuk kemenangan itu, baru kita nanti akan memenuhi itu. Namun demikian pada hari-hari ini kita sudah fokus pada pembekalan yang berkaitan juga dengan caleg-caleg yang akan berangkat itu. Jadi sifatnya konsolidasi baik yang bersifat kepartaian, struktural, dan juga dibarengi juga dengan pembekalan terhadap caleg, bagaimana caranya turun ke bawah
untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi maksud tujuan daripada caleg, maksud tujuan daripada PKB itu sendiri kepada konstituen dan masyarakat secara umum. Jadi artinya begini, ini PKB ini tidak serta-merta. Jadi artinya setelah pemilu dilantik anggota dewan sekian, jadi kita sudah mempunyai target pemilu berikutnya sekian. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah tentu secara umum juga sama seperti partai yang lain, sama seperti tahapan oleh KPU, namun demikian kan juga mempunyai trik-trik sendiri yang barangkali tidak mungkin secara vulgar disampaikan di publik, tapi secara umum juga ya seperti itu. Akhirnya mengalir, pendaftaran, kita bimbang, terus konsolidasi, turun di masyarakat, baik bersama-sama dengan partai ataupun sendiri-sendiri secara personal. Kalau mungkin boleh tahu Pak Murgam, ini yang terakhir, target kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek untuk tahun 2024 PKB menargetkan berapa sih? Jadi begini Mas, ini PKB itu tidak muluk-muluk. Jadi target kita ini adalah mempertahankan kursi yang diperoleh di 3 dapil, meraih kembali kursi yang hilang di 1 dapil. Gitu. Jadi prinsipnya ini secara real PKB ini targetnya itu kemarin itu adalah 12 kursi. Tapi juga di dalam target berikutnya itu adalah menjadi 14 kursi. Jadi target minimalnya itu adalah 12. Dengan target untuk menuju ke 14. Itu dengan asumsi perolehan kursi yang kemarin, sehingga mempertahankan kursi yang sudah ada dengan konsekuensi penambahan suara dan juga meraih 1 kursi lagi yang sempat hilang, sehingga 11 plus 1 12. Namun demikian juga ada 2 dapil yang sebenarnya kemarin kalau secara hitung-hitungan Senlek ini memungkinkan menambah 1 kursi lagi, nah sehingga akan menjadi 14. Tapi kalau dikatakan ya 12 menuju 14. Kalau mungkin kami juga penasaran dengan 1 dapil yang mungkin akan menjadi target untuk mengembalikan suara yang hilang atau kursi yang hilang, itu dapil berapa Pak? Kita itu kemarin di dapil 3 itu kehilangan 1 kursi. Oh gitu. Yang dulu itu 3 kursi menjadi 2 kursi. Nah ini menjadi PR untuk PKB. Oke. Berarti dapil 3 menjadi sebuah target untuk mengembalikan ibaratnya mutiara yang hilang itu untuk kembali lagi Pak. Ya memang istilah secara faktual dan kasat mata memang di situ. Istilahnya ora sah ditakok dilihat memang seperti itu. Itu yang 2, 3 kemarin menjadi 2. Dan potensi itu memang sudah menjadi adat kebiasaan itu seperti itu. Nah, sehingga kita raih kembali. Kalau yang lain-lain sifatnya ya biasa-biasa saja, normal-normal saja. Oke, terima kasih Pak Murgam, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga PKB tetap menjadi pemenang di Kabupaten Trenggalek. Amin.